Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, supaya kami mendapatkan kekuatan untuk menjalani hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo sahabat GKI Klasik Solo. Berjumpa lagi di dalam Bina Iman GKI Klasik Solo. Saat ini saya bersama dengan anak kami, Sasa. Halo Sasa. Halo. Iya. Bilang sama penonton, halo. Halo. Iya. Namaku siapa? Aku Sasa. Iya. Umurnya berapa Sasa? 7. 7. Gerejanya di mana? Ya. Iya, pintar Sasa. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, anak kami ini adalah anak yang kedua. Dia adalah penyandang Down syndrome. Down syndrome adalah sebuah kondisi di mana seseorang mengalami kelebihan kromosom. Jadi kalau orang normal kromosomnya 46, kalau penyandang Down syndrome itu kromosomnya 47. Nah, selain mempunyai wajah dan ciri-ciri fisik yang khusus, penyandang Down syndrome juga pada umumnya mengalami keterlambatan perkembangan, baik fisik maupun mentalnya. Dibandingkan dengan orang normal, misalnya nih anak kami, di saat anak yang lain sudah bisa berjalan di usia kurang lebih 1 tahun, maka anak kami baru bisa berjalan ketika usianya 2,5 tahun. Dan itu pun harus melalui perjuangan yang panjang dengan terapi setiap hari sejak dia berusia 2 minggu. Sahabat GKI Klasik Solo, perikop Alkitab kita hari ini, mari kita baca terlebih dahulu. Kita akan melihat apa yang tertulis di sana. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 11. Mari kita baca. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, perikop Alkitab hari ini berbicara tentang roh yang memberi karunia yang berbeda-beda kepada tiap-tiap orang. Karunia itu berupa karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, mengadakan mujizat, untuk bernubuat dan lain sebagainya. Apakah seorang difabel seperti anak kami ini, seperti Sasa, bisa juga memiliki karunia seperti itu? Rasanya kok mustahil ya. Apalagi misalkan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Sedangkan untuk mengucapkan satu kata saja yang punya makna dan dia bisa mengerti penggunaannya, dia membutuhkan waktu 2 tahun untuk dapat mengucapkan kata pertamanya. Kata pertama yang bisa diucapkan Sasa adalah iya, ya, iya. Iya. Untuk mengucapkan kata iya
itu dia membutuhkan waktu 2 tahun. Jadi pada usia 2 tahun dia baru bisa mengucapkan satu kata iya. Lalu untuk merangkai 2 kata, misalkan mama minum, mama minum. atau mama ngantuk gitu. Itu dia baru bisa mengucapkan di usia sekitar 3 tahun merangkai 2 kata. Dan itu pun bukan dengan tiba-tiba bisa, itu harus dilatih setiap hari dan setiap waktu. Jadi rasanya kok mustahil ya. Kalau karunia seperti itu bisa dimiliki oleh seorang anak difabel seperti Sasa. Tapi apakah benar itu satu hal yang mustahil? Tentu tidak demikian. Dengan jelas di ayat ke-7 dikatakan bahwa Roh memberi kepada tiap-tiap orang. Sasa kalau ngantuk bubuk. Roh memberi kepada tiap-tiap orang, berarti semua orang. Orang difabel termasuk. Sasa udah ngantuk ya. Sasa bubuk dulu ya. Ya, Sasa bubuk dulu sana, kamar. Sasa bubuk dulu di kamar, dadah, Sasa. Dadah. Ya. Iya, bubuk sama Bibi sama Koko. Ya? Di sini. Udah bikin dong mama aja ya. Bu ya, ngantuk. Menarik bahwa di dalam perikop ini berkali-kali dikatakan bahwa kepada yang seorang Roh memberi karunia untuk ini, dan kepada yang lain ia memberi karunia untuk itu. Artinya Roh itu memberi kepada semua orang karunia, kompetensi, kemampuan yang berbeda-beda, different ability. Maka tidak tepat kalau orang-orang yang berkebutuhan khusus itu disebut sebagai penyandang disabilitas sebenarnya. Sebab disability itu berarti tidak berkemampuan. Mereka sebenarnya bukan orang yang tidak berkemampuan. Mereka adalah orang-orang yang difabel, different ability, memiliki kemampuan yang berbeda daripada orang pada umumnya. Seperti Sasa anak kami tadi misalnya, dia sulit menghafal sebuah lagu dengan cepat. Seperti kemarin ketika Hari Kartini mendapatkan tugas untuk menghafal lagu Ibu Kita Kartini. Waduh, sulitnya lama sekali dia untuk bisa menyanyikan satu lagu itu. Tapi dia mampu menggambar dengan baik walaupun tidak ada yang mengajari. Sasa sulit untuk berhitung, tapi dia pandai untuk melayani dan menyayangi. Dia ramah dan murah senyum. Dia punya kemampuan yang berbeda. Dia punya karunia yang berbeda. Siapa yang memberikan? Roh. Roh memberikan kepada tiap orang karunia yang berbeda-beda. Apakah ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang merasa tidak punya karunia apapun? Jangan berpikir demikian. Sasa saja punya, Sasa saja diberi. Saudara, Bapak, Ibu semua juga diberi. Setiap orang diberi. Nah, apakah diberi begitu saja? Ya, diberi begitu saja, cuma-cuma. Tetapi kita juga harus mengusahakannya, mengembangkannya. Kemampuan Sasa untuk menggambar tadi saya katakan, dia tidak usah diajari. Tetapi kami sebagai orang tuanya punya tugas untuk melatih kemampuannya supaya dia bisa berkembang. Karunia yang diberikan Tuhan kepada kita adalah diberikan, tetapi sekaligus diusahakan. Maka usahakanlah semaksimal mungkin karunia yang telah diberikan Allah. Untuk apa? Alkitab mencatat untuk kepentingan bersama.
karunia yang diberikan pada kita usahakan semaksimal mungkin untuk menjadi berkat bagi kita dan sesama kita. Amin.